Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas salah satu pembahasan al-ma'ani, yaitu az-zikru wal hasbu. Yaitu kapan kita menyebutkan suatu kata dan kapan kita membuangnya. Sekarang kita fokus dulu kapan kita membuang dan menyebutkan musnad. Karena sebelumnya kita bahas bahwasanya kalimat itu ada dua unsur, yaitu musnad dan musnad ilaih. Kalau dalam jumlah fi'liyah, musnad adalah fi'ilnya, sementara fa'il atau naibul fa'il adalah musnad ilaih. Sementara kalau mubtada khobar adalah musnad ilaihinya, sementara khobar adalah musnadnya. Nah, kapan kita membuang atau menyebut musnad? Di sini kita perhatikan ada dua sisi kanan kapan kita menyebutkan, sisi kiri kapan kita membuang. Kapan kita menyebutkan? Yang pertama, kalau menunjukkan waktu, sehingga musnadnya wajib disebutkan. Misalnya, zahaba aliyun, yadhabu aliyun. Di sini kita perlu menunjukkan apakah Ali telah pergi atau sedang pergi, sehingga zahaba dan yadhabu wajib disebutkan. Kemudian yang kedua, kapan kita wajib menyebutkan musnad? Untuk menunjukkan ketetapan. Misalnya dalam ayat, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka hendak menipu Allah dan dialah Allah yang menipu mereka. Di sini kan karena ingin ditetapkan hukumnya, maka disebut ya secara sempurna, wa huwa khadi'uhum. Kemudian yang ketiga, menetapkan dan menguatkan makna. Misal dalam surah Yasin, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, ya. Katakanlah siapa yang menghidupkan tulang belulang sementara ia telah hancur, katakanlah yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya kali pertama. Lihat di situ kata yuhyiha dibaca lagi. Padahal kan bisa aja dikatakan langsung qul alladhi ansha'aha awwala marrah. Tapi untuk menguatkan makna, maka yuhyiha disebutkan kembali. Ini keadaan menyebutkan musnad. Sekarang kapan kita membuang musnad? Yang pertama, kalau kita ingin meringkas kalimat. Misalnya pertanyaan dari man dhahaba, siapa yang pergi? Maka kita jawab hanya aliyun saja. Karena ini untuk menghemat daripada kita jawab dhahaba aliyun. Ini cukup, ya aliyun. Nah, kemudian yang kedua, waktu kesempatannya sempit. Misalnya dalam syair ya, nahnu bima indana wa anta bima indaka radin warra'yu mukhtalif. Di sini ada yang dibuang ya. Di sini anta udah ada radinnya, sementara nahnu belum ada rodunya. Kenapa belum ada? Karena ini syair itu ada ketentuannya. Kalau disebutkan rodun, syairnya nggak jadi gitu. Kemudian yang ketiga, kebiasaan penggunaan bahasa Arab untuk membuangnya. Contohnya kata laula. Kalau laula itu khobarnya dibuang ya. Misalnya laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan karena isnad, karena adanya sanad, maka siapa saja akan berucap sesuai dengan kehendaknya. Di sini ada yang dibuang, misalnya laulal isnadu maujudun. Dan dalam bahasa Arab, laula itu memang selalu dibuang khobarnya. Itu dia keadaan kapan kita menyebutkan musnad dan kapan kita membuang musnad. Barakallahu fikum.